Nah. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung Ramadan dan kita bisa melewatinya perlahan-lahan walaupun terasa lelah dengan penuh kesabaran, dengan ketulusan dan melatih diri untuk selalu bersabar. Ini adalah bagian dari hikmah puasa. Materi sekarang yang akan saya sampaikan yaitu tentang pola kata dalam bahasa Arab. Saya tidak akan detail, tetapi yang jelas akan menyampaikan istilah-istilah perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain, tapi dari pola kata yang sama. Contohnya ketika kita mendengar kata zahaba jadi yadhabu, kemudian zahibun, madhab dan lain sebagainya. Jadi dalam bahasa Arab satu kata itu bisa berubah-ubah dan memberikan makna yang sedikit bergeser sesuai dengan polanya. Kita juga ada makan, ada makanan, ada pemakan, ada dimakan. Pola itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini sedikit memberikan tambahan pemahaman kita semua agar kita tidak terlalu gelap dari istilah-istilah bahasa Arab yang akan kita dengar dari yang lain. Istilahnya pola kata dalam bahasa Arab. Jadi nanti kita akan sekali lagi kita akan membahas tentang pola kata dalam bahasa Arab. Jadi ketika kata berubah seperti halnya dalam bahasa Indonesia ada makanan, ada pemakan, ada dimakan, dan ada kata makan. Itulah pola kata yang saya maksud perubahannya. Sebenarnya polanya panjang sekali dan banyak sekali, hanya saya akan menyampaikan dasarnya saja. Paling tidak istilah-istilah yang digunakan kita tidak terlalu aneh. Mungkin setelah kita semakin dalam, semakin memahami, istilah itu semakin akrab, jadi kita akan mengenali lebih lanjut. Salah satu pola yang kita akan tahu yaitu istilahnya ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan dan isim alat. Saya ulangi lagi. Dari pola ini satu kata berubah-ubah, ada dengan pola fi'il madhi. Di sana ada madhi maklum. Nanti saya jelaskan di bagian yang lain. Ada fi'il mudhari, ada masdar, ada fa'il, isim fa'il, ada isim maf'ul. Ada juga fi'lul amar. Fi'lul amar sudah kita bahas. Dan ada fi'il nahyi. Kemudian ada isim zaman, ada isim makan, dan ada isim alat. Sekali lagi biar ingat, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar. Yang sudah kita dengar adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari, tapi ada masdar. Masdar itu kalau saya sederhanakan istilahnya kata kerja yang dibendakan. Jadi
Asalnya bekerja jadi pekerjaan. Asalnya minum jadi minuman. Dan seterusnya. Kemudian ada isim fa'il. Isim fa'il itu yang melakukan pekerjaan. Kemudian ada isim maf'ul yang jadi objek pekerjaan itu sendiri atau yang dikerjakan. Ada fi'il amar. Fi'il amar sudah kita bahas dalam pembagian fi'il. Ada fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu fi'il yang melarang sesuatu. Jadi fi'il mudhari ditambah la yang jadinya jazam dulu kita sudah sebut, itu disebut fi'il nahyi. Kemudian ada isim zaman. Jadi kata yang menyebutkan keterangan waktu dalam pekerjaannya itu. Kemudian ada isim makan. Isim makan tuh kata yang berubah menjadi keterangan tempat dan isim alat yang menjadi alat. Kita buat kata ilustrasi atau bahasa yang kita dengar. Contoh dari kata sajada. Sajada itu fa'ala. Ya, saya harapkan teman-teman pakai rasa aja dulu. Jadi rumus ini hanya untuk mengenalkan. Ada dari sajada. Fi'il mudhari'nya yasjudu. Tapi nanti kita bisa bergeser jadi sujud. Nah, pergeseran ini bagaimana Al-Quran menggunakannya. Kemudian ada sajid. Orang yang bersujud. Sajada telah bersujud, yasjudu sedang atau akan bersujud, sujud adalah pekerjaannya. Kemudian sajid orang yang bersujudnya. Maf'ul. Nah, maf'ul kalau diganti dengan kata sajada jadi masjud yang disujudinya. Usjud, bersujudlah, itu fi'il amar. La tasjud, jangan bersujud. Ada masjad. Nah, nanti kita akan menemukan kata masjid. Atau kata yang lain. Jadi ada isim makan, jadi isim makan dan isim zaman agak mirip bagaimana konteks kalimat. Masjad, ada misjad. Nanti kita menemukan dalam haji ada mikot. Jadi waktu untuk melakukan sesuatu. Ganti dengan kata yang lain. Kita mendengar kata syukur. Ada maskur. Kemudian ada kata hakim. Jadi asal katanya hakama. Kemudian isim fa'ilnya hakim. Ada juga kita mendengar kata alim. Jadi asalnya alima berilmu atau belajar atau melakukan mengetahui sesuatu. Alim orang yang mengetahui. Ada lagi kita mendengar kata maskur, makbul, marhum, dan seterusnya. Itu bentuk isim maf'ul. Barangkali tulisannya terlalu kecil, saya potong untuk beberapa kata nanti di berikutnya. Saya ulangi dengan tulisan yang agak besar. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fa'ala, fi'il madinya, yaf'ilu, fi'il mudhari'nya, fa'lan, masdarnya, dan fa'ilun, isim fa'ilnya. Seperti saya berikan contoh tadi, hakim. Kemudian wasit. Naib. Ada seterusnya. Ada isim maf'ul. Mashkur. Ma'bud. Masjud. Dan seterusnya. Jadi yang sekarang hafalkan 1, 2, 3, 4, 5 saja dulu. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Contoh katanya, fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun,
maf'ulun. Untuk fi'il madhi contohnya fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Fi'il madhinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ilu, masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya fa'il, isim maf'ulnya maf'ul. Jadi yang penting istilahnya aja dulu itu. Dan pola katanya kita pakai ingatan dan perasaan saja. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian yang berikutnya ada fi'il amar, contohnya if'il. Ada fi'il nahyi, contohnya la taf'il. Ada isim zaman, maf'ilun. Ada isim makan, ada maf'ilun, ada isim alat, mif'alun. Kita mengetahui ada misbah, ada mistoroh, ada mimsahah, jadi itu isim alat. Kenapa? Miftah itu alat pembuka, mistoroh alat untuk menggaris, misbah alat untuk memberikan cahaya. Jadinya lampu. Sekali lagi, fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, isim alat. Contohnya if'il, la taf'il, maf'il, maf'il, mif'al. Jadi ini hanya mengenalkan saja supaya nanti akrab dengan istilah-istilahnya. Jadi kalau saya tanya, oh ini polanya apa? Fi'il madhi. Ini apa? Fi'il amar. Ini apa? Masdar. Ini apa? Fi'il mudhari. Ini fi'il nahyi. Ini isim zaman. Ini isim makan dan isim alat. Itu sekedar pola yang seperti tadi rangkaiannya kata-katanya begitu banyak ke bawah dan saya tidak uraikan semuanya. Nanti kita akan jelaskan di penjelasan berikutnya. Seperti saya katakan, ini adalah pengenalan saja supaya kita tidak tidak mengerti, tidak terlalu buta sama sekali. Kita ulang dari awal. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian berikutnya fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, isim alat. Saya jelaskan sekali lagi, fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sedang dan atau akan. Masdar kata benda, ada kata kerja yang dibendakan. Isim fa'il orang yang melakukan pekerjaan. Isim maf'ul objek yang dilakukan, yang dikerjakan. Kemudian fi'il amar, kata kerja perintah. Fi'il nahyi, kata kerja melarang. Isim zaman, keterangan waktu. Kemudian isim makan, keterangan tempat. Isim alat, yaitu benda yang menjadi alat. Jadi dari kata kerja, dari fatahah membuka, jadi miftahun alat pembuka. Jadi terjemahannya kunci. Gitulah sederhananya. Itu saja, barangkali jangan terlalu banyak supaya kita betul-betul bisa menyerap sedikit demi sedikit. Sekian, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tadi ada sebenarnya ada yang saya potong tentang maklum dan majhul. Jadi kalimat aktif dan kalimat pasif.
Sekian, mudah-mudahan kita akan lebih mudah memahaminya, dan apabila ingin lebih hafal silahkan video ini diulang-ulang untuk dipelajari. Itu saja, mudah-mudahan saum kita betul-betul tuntas tas seperti yang Allah tunjukkan kepada kita. Saya mohon pamit, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti puasa dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.